karena ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang akan diangkat. Banyak orang yang tidak paham ilmu faraid, asal bagi rata. Padahal bagi rata takutnya nanti ada jatah abang laki-laki itu diambil sama adik cewek misalnya. Kalau dibagi rata berarti kita telah memakan harta satu sama lain. Maka caranya bagaimana? Caranya kita kumpulkan keluarga, datang kepada ulama yang ahli tentang ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'allamul Quran wa'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Quran, jangan sampai ketika kita sudah belajar berhenti hanya sekedar menghafal ataupun belajar Al-Quran, tetapi lupa untuk mengajarkannya kembali kepada manusia. Wa ta'allamul al-faraid, dan pelajarilah ilmu al-faraid. Faraid itu adalah ilmu tentang hitung ahli waris. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah, salah satunya adalah ilmu tentang faraid, ilmu tentang hitung ahli waris. Berapa banyak kejadian kita ketika orang tua meninggal, sibuk mereka rebutan harta warisan, gara-gara tidak ada ulama, ataupun mereka tidak bertanya kepada ulama, ataupun mungkin ilmu ini jarang dibicarakan. Ketika ayah meninggal, istri dapat berapa? Istri daripada ayah atau ibu kita. Anaknya yang laki-laki dapat berapa? Anaknya yang perempuan dapat berapa? Kalau punya cucu, kira-kira cucunya dapat nggak? Kalau punya ibu, seandainya sang mayat punya ibu, dapat nggak? Maka ini dibutuhkan namanya ilmu waris. Sehingga kalau kita ada orang tua meninggal ataupun keluarga meninggal, jelas harta itu kemana larinya. Kalau tidak, yang ada berantem, ujung-ujungnya menyewa pengacara, ujung-ujungnya sesama saudara saling bermusuhan gara-gara harta yang tak pun dibawa mati. Wa ta'allamu al-faraid, maka belajar al-faraid, ilmu tentang ahli waris, tentang hitung-hitung harta gono gini ataupun harta yang ditinggalkan mayat. Wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid itu kepada manusia. Fa inni imru'un maqbudun, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, imru'un maqbud, adalah seorang nabi yang akan diambil oleh Allah, akan meninggal maksudnya. Wa innal ilma sayaqbid, bahwasanya ilmu itu akan dicabut. Wa tadharul fitan, dan ketika ilmu ini sudah diangkat ataupun dicabut oleh Allah, maka akan nampak fitnah-fitnah. Hatta yakhtalifa isnani fil fariidah, sehingga kata beliau yakhtalifa, berseteru, berselisih paham antara dua orang masalah faraid, masalah harta waris. Ada nanti orang tua, dia punya dua anak, ketika orang tuanya meninggal, misal ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, harta gono gini banyak, sawit beratus hektar, ada mobil, ada rumah. Maka dua orang ini berantem. Apalagi kalau dua orang ini cewek dan cowok. Karena biasanya jatah cewek itu setengah daripada jatah anak laki-laki. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Maka di sini yang cewek akan merasa harus setengah bagi dua, yang cowok enggak, kamu cewek, akhirnya berantem. Kalau tidak ada ulama yang meluruskan, maka menunjukkan ilmu faraid ini menjadi fardu kifayah. Dan ketika di satu kampung tidak ada orang belajar ilmu faraid, maka satu kampung itu, masya Allah, tanggungannya besar. Hatta yakhtalifa isnani fil fariidah la yujadani may yaqdi bainahum. Ketika dua orang ini berselisih, tidak ada satupun orang yang menyelesaikan perkara mereka. Kenapa? Karena nggak mau belajar tentang ilmu faraid. Maka dari itu, hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, datangilah ulama. Belajar lagi ilmu faraid ataupun ilmu mawaris, ilmu tentang hukum ahli waris. Di sini di Masjid Agung An-Nur, salah satu ustaz kita ya, Ustaz ya. Sarijal, ada yang ahli faraid, siapa? Ustaz siapa? Ustaz Hasbullah. Ustaz Hasbullah pakar faraid. Ada salah satu kiai kita di Marpoyan namanya Ustadz Abdul Halim Al-Fadani, beliau juga ahli faraid. Dan ada ustadz biasanya Nurul Azhar membawa salah satu ustadz dari Palembang,
Beliau alumni Musil, mengajarkan faraid di Pekanbaru. Perlu kita Bapak Ibu sekalian belajar ilmu faraid, karena ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang akan diangkat. Banyak orang yang tidak paham ilmu faraid, asal bagi rata. Padahal bagi rata takutnya nanti apa, ada jatah abang laki-laki itu diambil sama adik cewek misalnya. Kalau dibagi rata berarti apa? Kita telah memakan harta satu sama lain. Maka caranya bagaimana? Caranya kita kumpulkan keluarga, datang kepada ulama yang ahli tentang ilmu faraid, bagi harta. Setelah bagi, nah ini si abang nih, yang pertama nih, abang pertama karena merasa kasihan kepada adik cewek, ya udahlah kita bagi rata, cuman saya mengikhlaskan jatah saya dibagi rata untuk adik cewek. Itu namanya as-sulah. Sulah itu adalah cara damai, tapi dengan syarat dibagi dulu secara faraid. Ketika nampak jelas secara faraid, kalau seandainya abang cowok ingin membagikan rata kepada adiknya cewek, sama hasilnya 1:1 ataupun 2:2 bagi rata, maka harus ada ikrar dari abang cowok, dek, jatah abang ikhlaskan untuk adik. Kenapa? Lizzakari mislu hazzil unthayain. Untuk perempuan itu jatahnya setengah daripada jatah laki-laki. Kalau seandainya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu kalau untuk anak-anak. Nah, nanti kalau seandainya ingin jelas masalah ilmu faraid, bisa datang kepada ahlinya, ya, bisa datang kepada ulama-ulama di sekitar kita. Di sini ada Ustadz, salah satunya Ustadz Al-Fitri, LCMPD, beliau juga pakar faraid. Ada Ustadz Mustamar Hasibuan, LCMH, beliau salah satu dosen juga di Al-Munawwarah, alumni Yaman juga, pakar faraid. Dan juga ada lagi Ustadz, salah satu ketua masjid kita An-Nur ini, Dr. Zul Ikrami, Abu Yazul Ikrami. Beliau Masya Allah paham juga tentang ilmu faraid. Maka tanyalah kepada ulama ahlinya. Kalau seandainya sudah dibagikan kok tidak ada yang terima, maka sistemnya cara damai tapi mengikhlaskan satu sama lain. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita. Belajarlah lagi, utus salah satu anak kita, walaupun yang lainnya ada yang jadi polisi, ada yang jadi abri, ataupun belajar yang lainnya, belajar kedokteran. Satu, ada yang paham tentang ilmu agama, hafal Quran ataupun belajar ilmu agama, supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan fardu kifayah dalam kehidupan kita 24 jam ataupun sehari-hari. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.